Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami Wabarakatuh. akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang bahan tambahan pangan dan toksikologi pada berbagai produk pangan. Nah, perkenalkan saya sendiri sebagai moderator atas nama Nadia Nurfadilah dan anggota lainnya atas nama Zuriatun Nabila, Ziskia, dan Nadia Rizky Amalia. Baik, langsung saja kami akan memaparkan materinya dan yang menyampaikan pertama atas nama Ziskia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, saya akan mempresentasikan tentang produk yang saya ambil, yaitu produk Komo. Produk Komo merupakan salah satu makanan ringan berbahan dasar jagung yang memiliki tekstur renyah dan cita rasa gurih yang khas. Produk ini cukup populer di kalangan konsumen karena memiliki rasa yang kuat, serta konsisten pada setiap proses produksinya. Selain itu, produk Komo juga dirancang agar memiliki kualitas sensori yang menarik, baik dari segi rasa, aroma, maupun tekstur. Dalam proses pembuatannya, tidak hanya digunakan bahan utama, tapi juga bahan tambahan pangan yang berperan penting dalam meningkatkan mutu dan stabilitas produk. Jadi BTP yang utama yang ada di dalam produk ini yaitu mononatrium L-glutamat dengan INS 621. Golongannya itu penguat rasa, fungsinya memberikan rasa gurih dan memperkuat cita rasa. Terus cara kerjanya itu aktivasi reseptor umami pada lidah, meningkatkan intensitas rasa. Untuk keamanan dan regulasinya sudah diizinkan oleh BPOM dalam peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019. Terus untuk internasional itu aman pada penggunaan normal. Untuk dikonsumsinya itu 30 mg per kilogram BB per hari, sesuai dengan batas konservatif. Rasa produk ini lebih gurih dan kuat, meningkatkan kualitas sensori, menjaga konsistensi rasa, dan bisa mengurangi penggunaan garam. Cara kerja MSG ini bekerja melalui kandungan asam amino glutamat yang secara alami juga terdapat dalam berbagai bahan pangan. Ketika dikonsumsi, glutamat ini akan berikatan dengan reseptor umami pada lidah, yaitu reseptor T1RI atau T1R3, yang kemudian mengirimkan sinyal ke otak. Proses ini menghasilkan sensasi rasa gurih yang lebih kuat dan jelas. Selain itu, MSG juga dapat bekerja secara sinergis dengan senyawa lain seperti nukleotida atau IMP dan GMP, sehingga efek penguatan rasa menjadi lebih optimal. Untuk dampak terhadap mutu produk, penambahan MSG memberikan berbagai dampak positif terhadap mutu produk Komo, terutama pada aspek sensorik. Dari segi rasa, produk menjadi lebih gurih, kuat, dan khas. Sedangkan dari segi aroma, bumbu menjadi lebih terasa dan menonjol. Hal ini berpengaruh langsung terhadap peningkatan tingkat kesukaan konsumen. Adapun MSG juga membantu menjaga konsistensi rasa antar produksi sehingga kualitas produk tetap stabil. Secara keseluruhan, produk akan terasa lebih full flavor meskipun menggunakan bahan dasar yang relatif sederhana. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ziskia telah menyampaikan materinya. Selanjutnya pemateri kedua akan disampaikan oleh Zuriatun Nabil. Baik, terima kasih untuk waktunya moderator. Di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu sari gandum sandwich. Sari gandum sandwich sendiri di sini memiliki cita rasa yang khas, yaitu rasa gurih dan memiliki aroma yang manis, yang segar dan alami. Tekstur yang kental dan sedikit creamy. Cita rasa dari sari gandum dapat bervariasi tergantung pada jenis gandum yang digunakan, proses pengolahannya, dan bahan-bahan yang digunakan. Namun, sari gandum memiliki rasa yang netral dan dapat disesuaikan dengan berbagai jenis makanan. Dalam beberapa produk makanan, sari gandum dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat
dressing, atau bahkan sebagai pengguna bahan yang lain. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Nomor 13 Tahun 2020 tentang bahan tambahan pangan perisa. Di sini Romasari gandum bahan utama dari BTP-nya itu adalah perisa. Berdasarkan hasil analisis kemasan Romasari gandum, sandwich, saus, dan coklat yang diproduksi oleh PT Mayoritas Indah TBK, perisa yang digunakan adalah perisa sintetik. Perisa sintetik ini adalah perisa yang dibuat dengan cara meracik beberapa bahan kimia sintetik untuk menghasilkan perisa seperti yang ada seperti perisa alami. Sekalipun komposisi kimia dalam perisa tersebut berbeda, tetapi karakteristik sensorinya yang sama seperti di alam. Senyawa perisa sintetik yang kemungkinan digunakan pada produk ini yaitu etilfenil, yaitu senyawa sintetik turunan vanila yang memiliki aroma coklat 3 kali lebih kuat dibandingkan dengan vanila alami, dan umum digunakan dalam industri biskuit dan produk coklat. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zuriatun Nabilah yang telah memaparkan materinya. Baik, selanjutnya pemateri ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, produk yang saya ambil itu adalah Garuda Rosta kacang panjang. Nah, di Garuda Rosta kacang panggang itu memiliki komposisi antara lain kacang tanah, tepung, pati jago, gula, bumbu rasa bawang, penguat rasa yaitu mononatrium glutamat, dinatrium ribonukleotida, dan minyak nabati, garam, pengembang amonium bikarbonat, dan antioksida TBHQ. Nah, jadi di kacang Garuda Rosta ini bahan utamanya itu adalah kacang tanah, tepung terigu, dan pati jagung dan gula. Terus bahan tambahannya itu penguat rasa yaitu mononatrium glutamat dan dinatrium ribonukleotida. Sedangkan bahan tambahan keduanya itu adalah pengembang amonium yaitu bikarbonat, yaitu amonium bikarbonat. Terus bahan tambahan ketiga yaitu TBHQ. Next. Nah, jadi alasan penggunaan BTP itu yaitu pada penguat rasa mononatrium glutamat dan dinatrium ribonukleotida itu untuk meningkatkan cita rasa agar lebih gurih dan kuat. Terus amonium bikarbonat yaitu pengembang, bahan tambahan pengembang, golongan pengembang untuk memperbaiki tekstur, yaitu dia untuk meningkatkan kerenyahannya dan tidak mudah keras dan tidak keras. Terus TBHQ-nya itu untuk menjaga kualitas lemak agar tidak cepat rusak. Karena tanpa BTP tersebut produk yang ada pada kacang panggang itu akan kurang gurih, terus cepat berbau tengek dan teksturnya itu kurang renyah. Next. Nah, jadi cara kerja BTP di kacang Garuda Rosta itu yaitu cara kerja bahan tambahan pangan BTP pada produk Garuda Rosta itu khususnya penguat rasa seperti mononatrium glutamat adalah dengan merangsang reseptor rasa umami pada lidah sehingga memperkuat cita rasa gurihnya pada makanan. Terus MSG-nya itu bekerja sinergis dengan dinatrium ribonukleotida sehingga menghasilkan rasa yang lebih kuat dibandingkan jika digunakan sendiri. Terus selain itu antioksidan seperti TBHQ berfungsi menghambat proses oksidasi lemak pada kacang sehingga mencegah ketengikan dan memperpanjang umur simpan produk. Sementara itu, bahan pengembang seperti amonium bikarbonat
bekerja dengan menghasilkan gas saat proses pemanggangan sehingga membentuk tekstur yang lebih renyah dan berongga. Terus perubahan mutunya. Terus perubahan mutu produk, yaitu yang pertama mutu fisiknya. Mutu fisik sebelum ditambahkan BTP, teksturnya itu kurang renyah, cenderung keras atau padat, dan penampilannya kurang menarik. Sedangkan setelah ditambahkan BTP, lebih renyah dan ringan. Strukturnya berpori lebih baik dan warnanya lebih menarik. Terus mutu keduanya itu yaitu mutu kimia. Sebelum ditambahkan BTP, lemak pada kacang mudah teroksidasi, cepat tengik, bau tidak sedap, dan umur simpannya pendek. Setelah ditambahkan BTP, kacangnya itu lebih stabil karena adanya antioksidan atau TBHQ yang menghambat ketengikan, umur simpannya lebih panjang. Terus perubahan mutu sensoriknya itu sebelum ditambahkan BTP rasanya biasa, kurang gurih, aromanya kurang kuat, menarik bagi konsumen. Sedangkan setelah ditambahkan BTP rasanya lebih gurih dan aromanya lebih enak, lebih disukai oleh konsumen. Next. Nah, di sini adalah keamanan dan regulasinya, yaitu yang pertama regulasi dari mononatrium glutamat, yaitu statusnya itu udah ber-BPOM, sudah diizinkan melalui peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang BTP. EFSA menetapkan adi kelompok glutamanya itu 30 mg per kilogram BB-nya per hari. Terus ISN-nya itu N621, golongannya penguat rasa. Terus yang kedua dinatrium ribonukleotida, statusnya sudah ber-BPOM juga, terus diizinkan melalui peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang BTP, menetapkan adinya itu 0 sampai 5 mg per kilogram berat badan per hari. Terus yang ketiga amonium bikarbonat, statusnya juga sudah ber-BPOM, diizinkan melalui peraturan BPOM nomor 19 karena tidak memiliki batasan adinya. Terus TBHQ-nya itu statusnya sudah ber-BPOM juga, diizinkan melalui peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019, adinya 0 sampai 0,7 mg per kilogram berat badan per hari. ISN-nya itu 319. Next. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nadia Rizky Amalia. Baik, di sini saya akan memaparkan produk yang saya pilih, yaitu Oishi Caramel Popcorn. Oishi Caramel Popcorn itu mempunyai komposisi bahan utama itu gula, ada jagung brondong, glukosa, minyak nabati, terus ada di dalam minyak nabati itu mengandung antioksidan TBHQ, lemak susu anhidrat, terus ada primer nabati, susu bubuk, garam, perisa sintetik mentega, pengemulsi lesitin kedelai, dan pengembang natrium bikarbonat. Bahan tambahan pangannya ada antioksidan. Antioksidan ini digunakan untuk mencegah oksidasi lemak sehingga produk tidak cepat mengalami ketengikan dan memperpanjang umur simpan karena popcorn karamel mengandung lemak atau minyak nabati dari proses penggorengan jagung. Yang kedua ada maltodextrin. Maltodextrin ini BTP golongan pembawa yang digunakan untuk membawa bahan aktif seperti perisa agar lebih stabil dan mudah terdispersi pada permukaan popcorn, membantu pelapisan karamel agar lebih merata dan menempel di permukaan berondong jagung, serta membantu menjaga produk tetap renyah karena maltodextrin ini bersifat hidroskopisnya rendah.
Terus yang ketiga itu ada pengemulsi lesitin kedelai. Digunakan untuk membantu mencampurkan bahan yang tidak menyatu seperti minyak dan air atau sirup karamel. Lesitin ini membuat tekstur produk lebih homogen, lebih mudah terpisah, serta meningkatkan kestabilan produk. Yang keempat itu ada pengembang natrium bikarbonat. Digunakan agar menciptakan tekstur popcorn yang ringan, berongga, renyah, dan mengembang dengan baik. Yang terakhir ada perisa sintetik mentega. BTP golongan perisa ini digunakan untuk memberikan aroma dan rasa mentega yang kuat dan konsisten, sehingga meningkatkan daya tarik produk tanpa harus menggunakan mentega asli yang lebih mahal dan tidak tahan lama. Selanjutnya, cara kerja BTP, yaitu antioksidan itu bekerja dengan cara menghambat oksidasi lemak atau minyak melalui pemutusan rantai reaksi radikal bebas. Antioksidan ini menargetkan radikal bebas dan spesies oksigen reaktif lalu menstabilkan sehingga reaksi berantai tidak berlanjut. Akibatnya, pembentukan senyawa menyebabkan ketengikan dapat dicegah atau diperlambat. Selanjutnya, ada maltodextrin itu bekerja sebagai BTP golongan bawah dengan mengikat dan menstabilkan komponen lain, terutama perisa dalam bentuk serbuk atau larutan. Senyawa ini membantu mendistribusikan perisa secara merata pada popcorn karamel, serta melindungi senyawa volatil dan kerusakan akibat panas dan oksidasi selama proses pemanasan. Selanjutnya, pengemulsi lesitin kedelai itu bekerja sebagai senyawa amfifilik yang mampu menyatukan komponen lemak seperti mentega dan air dalam saus karamel dengan menurunkan tegangan antar muka minyak dan air. Pengemulsi membentuk lapisan pelindung di sekitar droplet lemak sehingga mencegah terjadinya pemisahan fase selama pemanasan dan pendinginan. Akibatnya, karamel menjadi lebih homogen, teksturnya lebih halus, serta lapisannya dapat menempel secara merata dan stabil pada popcorn. Yang ketiga ada pengembang natrium bikarbonat itu bekerja dengan menghasilkan gas CO2 melalui pemanasan dan reaksi dengan komponen asam dalam karamel. Proses ini menyebabkan terbentuknya gelembung-gelembung kecil yang menciptakan tekstur berpori pada lapisan karamel. Akibatnya, karamel yang melapisi popcorn menjadi lebih ringan, renyah, dan tidak terlalu keras saat digigit. Yang terakhir, perisa sintetik mentega itu bekerja dengan cara senyawa volatil yang mudah menguap itu saat dipanaskan. Ketika popcorn karamel diproses atau dikonsumsi, senyawa ini dilepaskan dan merangsang indera penciuman serta pengecap sehingga menghasilkan sensasi rasa gurih dan aroma mentega yang lebih kuat. Selanjutnya, mutu produk. Perubahan mutu produk ketika ditambahkan BTP. Yang pertama itu ada mutu kimia. Sebelum ditambahkan BTP itu dia mudah tengik, bahkan lebih stabil dan tahan lama. Mutu fisik sebelum ditambahkan itu produk terasa keras, lengket dan tidak merata. Tapi setelah ditambahkan BTP, produknya jadi renyah, ringan dan homogen. Yang ketiga ada mikrobiologi. Sebelum ditambahkan BTP, mutu mikrobiologinya cepat rusak, tapi setelah ditambahkan BTP lebih awet dan aktivitas airnya lebih rendah. Yang keempat ada sensori. Sebelum ditambahkan rasa dan aromanya lemah, sesudah ditambahkan lebih gurih, harum dan menarik. Selanjutnya, regulasi. Untuk BTP antioksidan TBHQ, status BPOM-nya diizinkan dengan peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 kategori pangan, lemak, minyak, dan emulsi minyak. Kategori 02 batas maksimumnya 200 mg per kilogram. Acuan internasionalnya Kodeks TAN 192 1995, INS-nya 319. ADI-nya 0 sampai 0,7 mg per kilogram berat badan. Yang kedua, maltodextrin itu sudah diizinkan oleh BPOM sebagai BTP pengisi atau pembawa. Batas maksimumnya CPPB atau kuantum satis.
Acuan internasionalnya JECFA INS 1400. Yang ketiga ada les sitting kedelai. Status BPOM-nya sudah diizinkan dengan peraturan BPOM nomor 25 tahun 2019. Kategori pangannya berbagai kategori susu, lemak, dan kembang gula. AD-nya not specified. Yang keempat ada natrium bikarbonat sudah diizinkan oleh BPOM dengan peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019. AD-nya not specified juga. Yang kelima ada perisa sintetik mentega. Status BPOM-nya diizinkan dengan peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang BTP perisa. Batas maksimalnya sesuai kebutuhan. AD-nya tidak ditetapkan secara spesifik. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia Rizky yang telah memaparkan materinya. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.